Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali ya ke kanal Pade Sambal. Video ini membahas mengenai investasi Vietnam di Indonesia ya. Nah, juga di sini akan kita bandingkan dengan kerjasama antara Vietnam dan Malaysia. Siapa yang menjadi pemenang di dalam soft power pendekatan ke Vietnam? Karena kita tahu Vietnam adalah salah satu negara di ASEAN yang cukup berkembang akhir-akhir ini. Oke, kita tonton videonya yuk. Kemudian mereka juga akan berinvestasi di rencana di charging station. Mereka ingin investasi di charging station itu di tahap pertama ini 30.000 sampai nanti akhirnya 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya tadi mendampingi Bapak Presiden karena dari Chairman, CEO dari Grup Finfast bertemu dengan Bapak Presiden dan menyampaikan beberapa rencananya berinvestasi. Yang pertama adalah mereka berinvestasi di mobil listrik. Mereka sudah membeli lahan di Subang seluas 120 hektar. Rencananya mereka ingin memproduksi kurang lebih 50.000 kendaraan per tahun. Luar biasa itu. Dengan investasi itu mencapai 4 triliun rupiah. Kemudian itu tahap pertama. Kemudian mereka juga akan berinvestasi di rencana di charging station. Mereka ingin investasi di charging station itu di tahap pertama ini 30.000 sampai nanti akhirnya 100.000 charging station di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Itu yang kedua. Kemudian mereka juga akan berinvestasi rencana di energi baru terbarukan, di renewable energy, di solar dan juga di angin, tenaga angin. Itu mereka sampaikan juga gitu. Tapi pada intinya memang fokusnya hari ini adalah mengenai otomotif ya, otomobil ya, untuk EV car. Itu yang pembicaraannya yang dibicarakan tadi bersama-sama dengan Bapak Presiden dan juga kami. Gitu. Charging station kalau nggak salah 100.000 itu sekitar 1 billion ya kalau nggak salah ya. Iya, 1 billion. US dollar, tapi saya cek lagi deh angka itu, saya agak lupa. Soalnya dia bertahap, ada 30.000 dulu, kemudian baru sampai 100.000 gitu. Nah, charging station memang ini baru mereka rencana sesudah ini mereka mau submit, masukkan ke Kementerian Investasi dan mereka tapi sudah memilih titik-titiknya. Mereka bilang sampaikan tadi titik-titiknya mereka sudah ini. Buat kita yang penting adalah bagaimana nanti infrastruktur dari mobil listrik ini bisa ada, karena kalau ini jadi kita terbuka bukan hanya dari Vietnam tapi nanti dari misalnya Eropa, dari Tesla, dari China mau buka charging station yang independen. Kita bisa terbuka dalam hal itu, karena dengan itu harapannya penggunaan mobil listrik itu juga bisa meningkat gitu ya. Rata-rata akan di Pulau Jawa, rencananya seperti itu yang mereka sampaikan ya. Iya, dia baru pembelian tanahnya sudah dilakukan tadi. Pembelian tanahnya sudah dilakukan 120 hektar di Subang. Nah sekarang mulai untuk rencananya dalam waktu sesudah bulan puasa ini rencananya untuk pembangunan ininya bangunannya dan
Ya pabriknya lah gitu. Baru bangun. Ini luar biasa ini ya. Mereka mulai produksi rencana sih ya tahun depan mereka bilang. Nah, tapi bisa kapasitasnya sampai 50.000 kendaraan gitu. Dan ada beberapa tipe, mungkin harga jualnya juga antara 200 juta sampai 600 juta. Itu range-nya yang mereka sampaikan tadi. Dengan berbagai macam tipe kendaraan. Enggak. Ya, mereka menyampaikan rencananya ya, kalau inilah hambatan sebenarnya relatif nggak ada. Namanya investasi pasti ada yang perlu kita, malah kita mau mencoba mendorong supaya mengakselerasi lah, supaya pembangunan ini berjalan lancar. Jadi ya kalau ada nanti kita yang akan selesaikan. Ya. Ada apa? Nggak ada. Mereka tadi pure investasi apa adanya aja. Tadi mereka juga tidak meminta ada fasilitas apa, tadi tidak ada pembicaraan mengenai itu. Nggak ada permintaan khusus ya, seperti yang dari ini ya, Amerika itu. Untuk angin itu di Sulawesi mereka bilang. Kemudian kalau untuk Sulawesi, mereka tertariknya Sulawesi, tapi mereka juga melihat untuk di daerah Nusa Tenggara Barat, mereka bilang itu. Kalau solar ya itu mereka masih penjajakan lah gitu ya. Oke, makasih ya. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari orang yang punya kompeten ya di bidangnya, yang melakukan semacam kerjasama dengan salah satu perusahaan yang cukup besar di Vietnam ya, Vinfast. Nah, ini adalah satu hal yang membuktikan bahwa berinvestasi di Indonesia itu sebenarnya bisa. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk melakukan hal tersebut. Nah, hal inilah yang mendorong agar kita bisa lebih maju lagi di dalam teknologi, dan kita tahu bahwa Vietnam ini adalah salah satu negara ASEAN yang cukup cepat perkembangan teknologinya ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Nah, dan bekerja sama langsung dengan Vietnam ini adalah untuk menargetkan ya, Indonesia ini menjadi negara di kawasan ASEAN adalah pemain salah satu energi hijau yang cukup besar dan bersaing melawan dari negara Singapura yang juga menggunakan energi hijau dari awal ya, lebih dulu mereka. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang bersejarah bagi Indonesia setelah kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia. Hubungan kedua negara ini naik ke tingkat komprehensif strategis partnership yang menandakan komitmen jangka panjang di berbagai sektor, dan ini hanya dilakukan di Indonesia. Jadi tidak ada di negara di ASEAN yang melakukan komitmen kerjasama dalam waktu yang cukup lama, yaitu jangka panjang ya. Investasi apa aja nih yang diharapkan bisa terjadi yang dilakukan oleh Vietnam ke Indonesia? Di antaranya adalah kendaraan listrik dan energi terbarukan. Ya, selain masalah keamanan di perairan yang selama ini juga kita paham ya, bagaimana perairan-perairan di ASEAN ini cukup rawan dan cukup memerlukan suatu pengawalan yang ketat. Karena zaman sudah berubah, teknologi juga sudah sangat ya, informasi itu sangat cepat bisa diterima. Vinfast ini berencana memasang seperti yang dikatakan tadi itu sampai dengan 100.000 stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, karena kita tahu bahwa
percepatan pertumbuhan kendaraan listrik ini pasti awalnya di Pulau Jawa. Kemudian adanya rencana pembangunan pabrik kendaraan listrik dengan kapasitas mencapai 50.000 unit per tahun di Jawa Barat. Dan kita dengar tadi bahwa di tahun ini, di bulan ini ya, Finvest sudah menyelesaikan dalam tahap pembelian lahan ya, itu sampai dengan 100 hektar lahan yang sudah disiapkan. Dan rencananya setelah 2026 ya sudah siap beroperasional. Kemudian Finvest juga atau Vietnam secara umum ya ini juga berminat untuk membuat ladang angin ya, investasi energi ladang angin dan panel surya di Indonesia. Tentu ini adalah suatu kabar gembira di mana energi hijau semakin bisa diwujudkan di negara kita. Dan juga tidak lupa adanya investasi ataupun kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat. $14 miliar ya pada tahun 2023 dan terus meningkat. Kedua negara juga menargetkan nih penguatan perdagangan dan investasi di sektor industri strategis. Nah, lalu bagaimana nih dengan kerjasama antara Malaysia dan Vietnam? Pada tahun 2015, Malaysia adalah investor ASEAN terbesar di Vietnam dengan investasi $2,47 miliar. Malaysia juga memiliki berbagai proyek energi dan properti di Vietnam. Juga Malaysia menargetkan kerjasama di bidang maritim seperti adanya patroli bersama, koordinasi pencarian dan penyelamatan, serta pencegahan pembajakan di Laut Cina Selatan. Seperti yang kita ketahui sekarang Malaysia sedang bermasalah dengan Laut Cina Selatan yang langsung berhadapan dengan Tiongkok tentunya. Dan ini sangat penting ya, karena jelas ini untuk mensiasati agar mereka bisa ya selalu mengawasi Laut Cina Selatan. Dan yang penting lagi bagi negara Malaysia ini mereka sudah melakukan suatu hubungan perdagangan yang cukup matang dengan Vietnam. Malaysia dan Vietnam ini menargetkan perdagangan bilateral itu mencapai $25 miliar pada tahun 2025 ini. Jelas ini lebih tinggi dari target Indonesia Vietnam saat ini. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Untuk urusan kerjasama jangka pendek, Malaysia ini lebih unggul dalam investasi di Vietnam, terutama di sektor propertis dan energi. Catat ya, ini adalah keuntungan jangka pendek dan juga yang berinvestasi adalah Malaysia ke negara Vietnam, bukan Vietnam berinvestasi ke negara Malaysia. Kemudian kalau untuk jangka panjang, Indonesia ini lebih unggul dikarenakan kerjasama kendaraan listrik dan energi terbarukan berpotensi mengubah peta industri di ASEAN. Dan yang seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah penghasil produksi ya EV, baterai EV terbesar di dunia. Jadi klop ya antara pabrik kendaraan ataupun mobil yang akan dibangun oleh Vietnam dan ini sudah ditandatangani ya, tinggal dilaksanakan saja ya. Jadi ini sangat klop sekali. Kemudian dari aspek keamanan, Malaysia itu lebih menonjol ya karena kerjasama maritim yang erat dengan Vietnam. Jelas karena mereka berhadapan langsung dengan negara Tiongkok dan mereka mempunyai konflik yang sama ya. Vietnam bermasalah dengan Tiongkok, Malaysia juga bermasalah dengan Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan. Nah, jika kita berpikir ke masa depan, Indonesia Vietnam ini sangat berpotensi menjadi lebih strategis ya, terutama dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan yang sedang berkembang pesat saat ini. Dan kita bersyukur bahwa Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar, peluang yang sangat luas untuk menjadi kekuatan energi terbarukan, energi hijau ya di kawasan Asia ini. Jadi gimana teman-teman?
Kira-kira dalam merebut hati negara Vietnam untuk berinvestasi ke negara Indonesia ataupun berinvestasi ke negara Malaysia, bekerja sama maksudnya, ini lebih cenderung Vietnam milih mana nih? Tulis ya di kolom komentar. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.